Nah maka ini harus kita lawan. Ide 3 periode ini harus dilawan. Kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda, luangkan waktu sejenak. Tinggalkan buku, tinggalkan pulpen, tinggalkan tas, turun ke jalan. Untuk mengurus satu daerah yang atau unit paling terkecil di Republik ini dikasih kesempatan 3 kali. Sementara untuk mengurus unit sebesar negara bangsa ini cuman 2 kali. 3 kali 6 tahun pula, Bang. Nah, Makanya di awal saya sampaikan bahwa Jokowi 3 periode itu bukan agenda politik lagi. Selamat datang yang terhormat Bapak anggota DPR RI Komisi 11. selamat datang di acara yang diadakan di dapilnya. Di Berarti dapilnya. acara ini diadakan untuk Mas Hinton Iya, Pasar Ibu ya? Iya, makanya. Bang, ini juga acara dapil lu di sini, Iya. kata gua kan. Jos. Iya, Bang. Nah, Nih, karena sudah datang Iya. anggota DPR, Iya. jadi Nah, mari ini balikin. gua harus gua sampein dulu nih, Bang. Ini Oh iya. orang tadi Yang berserak terus bergerak. Tolak 3 periode. Gua banget nih. Mana nggak ada. Loh, ya, Bang, itu berarti kaos gua itu, Bang. Ya, ini tinggal Apa kita- pakai kaos saya? Ini tinggal kita tambah 3 periode bawah ya. Nanti beliau yang nih, Bang Masinton. Ya. Nih gua sarikan dengan sangat gampang nih apa pembicaraan tadi nih. Tadi lagi berkelahi soal 2,5 atau 3 periode. Jangan soal kehendak DPR aja, tapi juga kehendak rakyat yang lu harus pikirin. Nah, kira-kira gitu, Bang. Iya. Ya. Jadi pertama mohon maaf terlambat ada kegiatan di DPC di Dapil Jakarta Selatan. Jadi ini kan kita harus memanaskan terus Untuk untuk rakyat. untuk berbaris ini ya, berbaris atau Berjalan beriring. ya, kan kalau Mengasah tanduk Untuk pemilu. ya Tanggal berapa sih pemilu, Abang? Pemilu tanggal berapa sih, Bang? Saya nggak tahu ada nggak tuh. Hari kali. itu agak bahaya. Nah, kan Iya, kemarin kan? Nah, ada senior PDI Perjuangan Pak Bambang Pacul bilang, ya kan, Iya. berbaris itu banteng. Yoi. Kalau yang nggak bisa berbaris itu celeng kata Iya, beliau. Itu kata Sidi katanya kan, ketua PNI lama. Nah ini konsolidasi ini untuk merapatkan barisan atau karena ada ya celeng Enggak atau lah. gimana, Bang? Enggak, itu rutin kalau PDI Perjuangan itu rutin. Jadi karena ini kan bukan sekedar partai elektoral, tetapi partai yang memang mengemban satu ideologi yang namanya Marhainism itu. Wah, ideologi kaum Marhain. Nah jadi tadi mohon maaf, jadi saya belum dengar apa sih alasan argumentasi dasar 3 periode tuh, baik yang dilontarkan dari kekuasaan maupun nggak tahu kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Kodari atau Bung Panel atau narasumber sebelumnya tentang alasan 3 periode itu apa gitu. Nah pertama jelas bahwa reformasi dan demokrasi itu koreksi terhadap kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan ya dalam era-era sebelumnya di mana undang-undang dasar kita ya, tidak secara tegas dan jelas di situ mengatur tentang periodisasi masa jabatan presiden. Nah sehingga periodisasi presiden itu tidak jelas, tergantung kekuasaan maunya penguasa pada saat itu mau berapa periode. Nah ketika reformasi dan demokrasi ya kita harus ingatkan kepada kekuasaan perjuangan reformasi dan demokrasi ini bukan turun dari langit, bukan pemberian. Tapi perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 dan berpuncak pada tahun 98 adalah ya dengan segenap pengorbanan jiwa bahkan raga untuk memperjuangkan demokrasi itu. Jadi kalau datang dari kekuasaan ide 3 periode itu yang benar-benar dia tidak mengerti tentang reformasi dan demokrasi itu. Maka dalam proses reformasi dan demokrasi itu sebagai koreksi terhadap kekuasaan yang lama, maka disepakatilah
untuk dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dituangkanlah dalam bentuk konsensus yang tertulis bahwa masa jabatan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena, yang absolut, tidak tahu batasannya kapan, maka dibatasilah 2 periode. 2 periode per 5 tahun. Tapi menurut Mr. Q Itulah konsensus dasar kita dalam reformasi dan demokrasi itu. Kalau kemudian datang ide 3 periode, ini ide yang mengangkangi reformasi dan demokrasi. Kalau dia datang dari kekuasaan, maka kekuasaan ini sejatinya tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi demokrasi tahun 97 dan 98 itu. Nah, maka ini harus kita lawan. Ide 3 periode ini harus dilawan. Kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda, luangkan waktu sejenak. Tinggalkan buku, tinggalkan pulpen, tinggalkan tas, turun ke jalan. Anak-anak muda yang di dalam gang, tinggalkan sejenak, turun ke jalan, penuhi jalanan. Kaum profesional yang hilir mudik di jalanan, hentikan kendaraan sejenak. Kita bunyikan klakson menolak kekuasaan yang absolut, ingin 3 periode itu. Kita harus tentang. Tidak ada kekuasaan yang semena-mena di dalam reformasi dan demokrasi ini. Kita harus memberikan kepastian terhadap generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara. Kalau sekarang kita iakan 3 periode, apa ada jaminan bahwa nanti nggak akan minta 4 periode? Berikan kepastian, maka disitulah kita harus memberikan kepastian buat generasi kita yang akan datang. Baik generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Penuhi jalanan. Kalau itu memang agenda yang ingin dipaksakan. Sudah jelas rambu-rambu itu. Kalau ada datang dari dalam kekuasaan, ya, kalau itu dikemas dalam bentuk aspirasi, itu bukan aspirasi, itu tirani. Maksudnya Pak Luhut. Saya nggak mau menyebut orang. Kelompok yang ingin mendorong 3 periode itu berwatak tirani. Penggalangan dukungan untuk penyampaian 3 periode itu dimobilisasi. Siapa yang hari ini menginginkan 3 periode? Real rakyat kita tanyakan. Tidak ada. Ini Bang, Mr. Q. Ya, bagian dari mobilisasi tadi. Nah, maka kalau saya berpandangan ide ini masih berjalan, kita minta hentikan. Jangan dikamuflase. Ya, saya curiga, jangan-jangan agenda pemilu itu cuman kamuflase. Plan A-nya ternyata 3 periode. Iya kan? Plan B-nya perpanjangan, penundaan pemilu. Plan C-nya baru pemilu. Itu udah dijawab sama Mr. Q tadi itu, Bang. Ya, artinya berbahaya ketika datang ide 3 periode itu menjadi plan A. Ini apa? Gak bisa. Ini pemerintahan yang diisi oleh kaum oligarki, bukan kaum demokrasi. Ini bukan pemerintahan yang demokratis, mengerti mandat dan amanat reformasi dan demokrasi tahun 98 itu. Ini bahaya. Maka kita ingatkan, kekuasaan yang berwatak tiran ini ya harus dikubur dari sekarang. Berpikir 3 periode saja itu pelanggaran, apalagi melakukan mobilisasi. Iya. Kasih mic dulu Bang, kasih mic dulu kalau. Nah, dan sampai sekarang ya mohon maaf, tidak ada alasan argumentasi dasar tentang 3 periode. Rakyat kemudian dicekokkan dengan isu 3 periode. Ya opo toh? Demokrasi itu ide, bukan otot. Ini
kekuasaan ingin menggunakan ototnya, menggunakan sumber daya kuasa dan uangnya untuk memaksa dan mendikte agendanya. Ini bahaya. Ya, jadi situasi yang bahaya ini dengan ide 3 periode ini harus menjadi concern kita bersama. Itu yang saya minta tadi. Teman-teman pers, tuliskan penolakan itu. Teman-teman mahasiswa, tinggalkan bangku kuliah dan tinggalkan semua, letakkan buku, pulpen di meja, tinggalkan ruang kelas, turun ke jalan. Profesional yang hilir mudik di jalan, kita hentikan sejenak kendaraan kita 1 hingga 5 menit, kita bunyikan klakson penolakan 3 periode tadi. Harus digalang perlawanannya. 3 kali klakson. Klaksonnya berkali-kali, menolak 3 periode. Nah itu. Nah, jadi kalau saya lihat inilah yang disebut kepentingan oligarki kapital tadi. Ini yang mendesakkan oligarki kapital. Kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini. 3 skenario yang mereka ciptakan. Plan skenario A-nya 3 periode. Plan B-nya penundaan pemilu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Nah, 3 agenda kelompok oligarki kapital inilah yang dominan sekarang, mencoba dipaksakan, didiktekan. 3 agenda ini nyata. Bang, tapi kan isu 3 periode ini kembali mencuat pasca hubungan Bu Mega dan Ganjar juga semakin panas nih sekarang. Apa PDIP dan Ganjar yang kemajon, yang apa Mas Bambang Pacul. Sikap politik Ibu Mega jelas, beliau selalu berpikir dalam perspektif kebangsaan. Politik kebangsaan. Bukan sekedar politik kekuasaan. Politik elektoral itu harus menjadi bagian dari politik kebangsaan. Politik kekuasaan itu harus menjadi bagian dari politik kebangsaan. Maka kalau Ibu Megawati ya sebagai ketua umum PDI Perjuangan ya didesak-desakkan, ya beliau dengan segala pertimbangan. Emang ada yang desak, Bang? Apa? Yang mendesak? Ya adalah pengen desak-desak PDI Perjuangan dari eksternal ya. Ini kan lawak-lawak ini. Deklarasi terhadap si A, contoh ya. Si A ini kadernya PDI Perjuangan, wah paling bagus apa segala macam. Maka PDI Perjuangan harus mencalonkan dia. Oke. Ini upaya mendikte PDI Perjuangan yang dilakukan pihak eksternal. Upaya mempeta kompli PDI Perjuangan. Upaya untuk mendowngrade Bu Mega dan Mbak Puan. Ya, kalau kita lihat tuh, wah kalau ini nanti nggak dicalonkan PDI Perjuangan, kami nggak akan dukung PDI Perjuangan nanti. Saya nggak tahu apakah itu memang real pendukung. Ya, gitu, Bang. kita lihatlah itu adalah buzzer. Bahasa buzzernya kan begitu, buzzer yang online maupun offline. Pertanyaannya, pernah nggak kalau dia memang mendukung itu dan tidak ingin mendikte PDI Perjuangan, pernah nggak kalau Partai Demokrat contoh ya, Partai Golkar tidak mencalonkan si A yang kami deklarasikan, kami tidak akan memilih Partai Golkar. Tidak ada narasi itu, Pak. Semua ditujukan pada PDI Perjuangan. Artinya apa? Ada upaya sistematis untuk mendikte dan memaksa PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan itu memiliki mekanisme sendiri. Ibu Megawati itu jalannya politik kebangsaan. Di seberangnya itu politik kekuasaan. Bukan semata-mata kekuasaan ansih. Karena apa? Kalau kita lihat pemilu 2024 ini basic untuk pencalonan, syarat pencalonan presiden itu adalah berdasarkan hasil pemilu 2019 lalu. Maka suara rakyat yang dititipkan kepada PDI Perjuangan harus menjadi pertimbangan cermat oleh Ibu Megawati sebelum memutuskan. Toh agenda pemilu masih panjang kok. Masih ada 2 tahun lebih lagi. Gitu loh. Nah,
Maka disitulah kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian beliau. Bukan sekedar karena ini ada yang udah kebelet, ya, pengen capres, terus wah ini surveinya ini apa segala macam. Bukan itu. Bukannya dulu Pak Jokowi kan kayak gitu Bang. Apa? Pak Jokowi dulu kan karena surveinya gede Ya banget. politik kan tidak statis. Yang dulu sama sekarang kan situasi berbeda. Oh belajar dari Kan tidak bisa situasi dijadikan. terdahulu berarti Iya. Bang. Nah kepemimpinan itu kan yang harus juga kita mempertimbangkan. Saya yakin Bu Mega pasti mempertimbangkan dalam aspek kebangsaan tadi. Nah rekam jejak, track record dari masing-masing calon, karakteristik leadershipnya, kepemimpinan dari si calon. Itu akan menjadi variabel untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing kandidat nanti. Kemudian ya prestasinya. Jadi bukan hanya karena pajang wajah. Kemudian ya karakteristik dalam kepemimpinan apakah ya dalam situasi saat ini ada segregasi keterbelahan tadi. Leadershipnya kan harus menjadi solidarity maker. Bukan bagian segregasi yang membelah tadi itu. Tentu itu pertimbangan-pertimbangan cermat yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Dan keputusan itu tentu dengan segala kehikmatan beliau untuk bangsanya. Maka nggak bisa didorong dipaksakan dengan buru-buru tadi. Mohon maaf Pak Kodari. Jika kemudian dipaksakan dengan ini surveinya sekian. Yes, oke. Survei itu potret saat ini. Kita tidak mengabaikan survei, tapi itu potret saat ini. Ke depan sangat fluktuatif. Maka pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian ya dijadikan dasar oleh Ibu Megawati sehingga jernih, cermat, teliti, dan berkhidmat dalam mengambil keputusan. Oke Bang. Bang Panel, ada upaya meng-fait accompli PDIP nih, kalau kata Bang Masinton, mengintervensi keputusan internalnya dengan menggunakan survei-survei, menggunakan wacana deklarasi ini, deklarasi itu dari pihak-pihak eksternal. Ya tentunya ini ya bisa kita tunjuk hidung aja nih relawan Jokowi nih kan. Ya kan yang udah berubah jadi Ganjaris, jadi GP Mania gitu. Gimana Bang Panel? Iya, itu udah bukan relawan Jokowi berarti. Kalau nanyanya ke relawan Jokowi, kita belum ada arahan ke siapa. Kalau sudah Ganjar jadi Pro GP ya. kalau Ganjar Mania berarti udah relawannya Ganjar gitu ya Ton ya. Enggak berubah jadi Pro GP. Itu. Jadi Projo itu masih akan menjalankan agenda yang sudah diputuskan lah musyawarah rakyat untuk mencari duet pelanjut Jokowi nanti. Gitu. Tapi nggak ada upaya meng-fait accompli PDIP. Misalnya kan di acara Anda di Magelang kan yang datang cuma Pak Ganjar tuh. Iya. Ya enggak. tokoh yang top 3 survei ya. Ya Mas Hinton harus merasa begitulah. Hah? Mas Hinton yang merasa begitu ditanya. Oh, Bang Kalau Masin- kami yang nggak merasa itu, ya kita kan undang semua kemarin di Magelang. yang Mbak datang. Puan aja kita undang. Mbak Puan kita undang. Ya kan ada Mas Ganjar nggak mungkin Mbak Puan mau datang kan Anda Kami kan juga nggak. udah Kami kan jangan nggak. naif juga Kan gitu. kami kan nggak mungkin urusin semua urusan itu, Bos. Ya kan kita daripada salah semua kita undang. Iya Ya, dong. akhirnya salah Kita juga kan. undang, gitu loh. Akhirnya salah juga Anda kan. Iya. Pokoknya kita undang. Mbak Puan kita undang, Bupati kita undang, Gubernur kita undang, Pak Erlangga juga kita undang, Pak Muldoko kita undang, Erick Thohir juga kita undang, semua kita undang di situ. Gitu. Cuman yang datang waktu itu Ganjar Pranowo, hokinya dia lah itu. Itu tuh yang membuat Anda dituduh mem-fait accompli PDIP tuh. Ya, takdir sejarah kami memang begitu terus, mau diapain? Iya kan? Dulu juga gitu emang. harus begitu-begitulah. Coba jelasin yang 2014 gimana dulu? Kayak gitu juga atau gimana? Ya kalau saya ikut terlibat mendorong Pak Jokowi bahkan bukan dari 2013-2014, tapi dari 2012 DKI ya berarti. DKI ya. Masih bareng-bareng waktu itu sama Gardu Prabowo itu. Iya kan karena dulu Jokowi Ahok.
gitu. Jadi kalau di 2013 kita mendorong Jokowi ya karena tadi disampaikan masih ada agenda lain di internal PDI, cuman kita lihat bahwa publik banyak mencintai Jokowi dan Jokowi ini kalau didorong menang ya kita suarakan lebih awal. Ini kan aspirasi nih. Yang dibawa relawan ini kan aspirasi apa yang Bukan membetulkan Pak Jokowi dengan Bu Mega ya. wadah. Yang dilakukan relawan ini sebenarnya tidak ada yang berbenturan dengan partai politik. Jadi saya mau bilang, kenapa sih organisasi relawan ini tumbuh subur di Indonesia di 2012-2013? Karena kami melihat saluran politik formal itu agak tersumbat dalam melahirkan kepemimpinan nasional, agak mandek dalam menjalankan, mendorong agenda-agenda atau program-program yang pro rakyat. Sehingga lahirlah organisasi-organisasi relawan. Waktu itu Bang Masinton juga ikut bareng sama saya, dia dengan Repdemnya waktu itu di 2014 waktu memenangkan Oh, beliau Pak Jokowi. relawan juga dulu. Iya. Dulu relawan juga. Tapi setelah ada keputusan bahwa Pak Jokowi dicalonkan waktu itu bareng-bareng. Setelah keputusan ya kita ini kan tegak lurus. Jadi kalau memang enggak, saya menginginkan mencalon siapa yang diinginkan oleh Bung Panel tadi. Kalau ada sumbatan politik, nah itu sumbatannya di mana? Iya kan? Nah ini era demokrasi kok. Kalau dulu zaman Orde Baru, ada sumbatan politik itu karena memang kekuasaan Orde Baru itu sangat tidak aspiratif. Nah kalau sekarang ada sumbatan, ya berarti sama aja Bung Panel menyatakan pemerintah ini tidak demokratis, kan kira-kira kan gitu ya. Nah, kita bernegara ini kan bangunannya sistem. Tidak boleh negara diserahkan kepada budi baik seseorang. Figur ini baik gitu. Karena dia baik, katakan gitu. Baik itu kan klaim. Katakanlah dia baik. Katakanlah umpama presiden the next nanti itu baik. Tapi kan kita harus percaya pada sistem kenegaraan itu, sistem dalam ketatanegaraan kita. Sistem itulah melahirkan dan mengkontrol supaya kekuasaan itu baik, penguasanya menjadi baik. Saya respon. Nah kalau umpama ya kita katakan figurnya baik, ini pro rakyat, ini pro nasional, kita bikin aja presiden terus dia. Itu kita tidak percaya sistem namanya, percaya pada figur. Jadi ketersumbatannya ini ada apa enggak Bang? Gimana? Nah saya nggak tahu. Saya Beliau jawab yang itu. menyatakan Saya ada jawab. ketersumbatan. Kan itu yang mau di-challenge tadi sama Bang. Gini, Pak Masinton, kenapa saya bilang organisasi-organisasi yang non formal lain ya, di luar partai politik relawan tumbuh secara sporadik ini, karena ada kemandekan. Ya, kemandekan di kekuasaan yang melahirkan program-program pro rakyat. Ada kemandekan juga di saluran politik formal dalam melahirkan kepemimpinan yang dicintai rakyat. Dan itu harus dilihat fasenya di sebelum Jokowi, Pak Masinton. Ya, di 10 tahun sebelum Jokowi ini kita melihat ada kemandekan ini program-program yang pro rakyat. Ya, saluran politik formal juga tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang dicintai rakyat. Sehingga rakyat mengambil inisiatif, rakyat menghimpun diri, membentuk organisasi-organisasi relawan Untuk menekan partai politik. untuk mendorong lahirnya kepemimpinan yang dicintai rakyat. Dimulai di 2012 kemarin, gitu ya. Yang didorong di 2012 dan diulang di 2013 menjelang Pilpres, gitu. Berarti menekan PDIP enggak Bang? Bukan, makanya saya bilang apa yang dilaksanakan oleh organisasi seperti Projo ini nggak ada tubrukannya dengan partai politik. Apa tubrukannya? Misalnya yang kita jalankan besok agenda politiknya adalah musyawarah rakyat ya kan. Kita kan ngobrol sama rakyat itu di semua provinsi. Nanti apa yang disampaikan rakyat, suara rakyat itu yang disampaikan dalam musyawarah itu kita tinggal komunikasikan ke partai-partai politik. Masa ini dianggap sebagai satu bentuk tekanan terhadap partai politik? Ya tidaklah, gitu loh.
Karena kan setiap warga negara, setiap kelompok punya hak ya untuk mengekspresikan dukungannya terhadap kepemimpinan nasional ke depan. Tapi kan tadi Anda gak bilang ya kami udah biasa kayak gitu. Maksudnya itu jelasin dulu dong. Ya enggak lah. Pokoknya kalau Projo ngelihatnya kita tidak tubrukan ya dengan siapapun, makanya Berarti Bang Masinton aja yang merasa ada tubrukan nih berarti ya. enggak lah. Kan tadi ada yang berusaha mendesak kata Bang Kita sering Masinton. diskusi. Kita juga nggak pernah merasa ini lah ya. Ya, Bang Masinton Enggak. masa saya yang salah. Bukan. Desakan itu, maksud saya, deklarasi-deklarasi itu sebagai upaya untuk mendesak. Gitu loh. Jadi bukan deklarasi, umpama relawan-relawan itu, ya sebagai aspirasi ya boleh. Kan ruang dalam negara demokrasi itu kan memang partisipasi. Gitu loh. Tapi partisipasi itu ya harus juga dibarengi dengan sistem dalam perundang-undangan kita, gitu. Nah, nggak boleh mendesak-desakkan. Nah, yang saya katakan tadi mendesakkan tadi adalah ini ada kelompok, ya, kelompok yang memobilisasi deklarasi tadi. Kelompok ini apa? Kelompok oligarki dalam kekuasaan ini, gitu loh. Nah, Termasuk yang 3 periode termasuk ini. 3 periode. Jadi ini semua by design. By design. Gitu loh. Desainnya kan jelas tadi yang saya sebutkan 3 periode plan A-nya, plan B-nya. Gitu, penundaan pemilu. Iya kan? Ya 2,5 periode tadi. Plan C-nya ya pemilu. Jadi ini plan Pemilu dengan calon boneka dong. Ya, pemilu Sampai selesai dengan dong. calon yang di-endorse atau didukung oleh kekuatan oligarki tadi. Artinya hari ini kekuatan oligarki inilah yang dominan. Ya. Mr. Q Mengatur dalam jalan kekuasaan hari saat ini. Nah, itu. Iya. Nah, nanti kemudian kita ulas sampai ke sana dalam sesi berikut, Iya. gitu loh. Oke, Mr. Q, Ya, Anda ini silakan, pesanan Pak oligarki Kodari nih kalau Kan kata. beliau ini kan sudah pakai kacamata oligarki. Padahal beliau ini adalah aktivis. Seolah-olah semua itu dikerjakan oleh oligarki. Iya kan? Dari mana Masinton dulu berasal? Di mana dulu kita pernah ketemu? Di ganggang dan di ganggang, ya kan Bang? Iya kan, betul kan? Betul sekali. Iya, jadi yang namanya ide atau gagasan itu nggak semua jatuh dari atas, bisa juga berangkat dan tumbuh dari bawah, Bang. Yes, oke. Yang Iya. saya katakan kan yang Saya dominan, izin, ya. yang dominan. Saya izin, tidak. Saya lanjutin ya. Ya, Saya lanjutin oke, dulu. silakan. Iya. Abang nggak boleh menafikan bahwa yang namanya relawan Jokowi, yang namanya masyarakat itu punya aspirasi dan pemikiran soal Pak Jokowi lanjut lagi, gitu loh. Dengan berbagai macam alasan gitu. Nah, saya pribadi misalnya kan tadi ditanya ya, Oke. apa alasannya kan? Tadi kan karena Bang Masinton baru datang, kami udah ngomong lama, monggo, kerso kan begitu kan? Oke, siap. Iya, kan begitu. Makanya saya ojo ke susu kan gitu. Gitu. Tapi saya hitung tadi 3 kali, 2 kali, 3 kali kan begitu ya udah ngomong gitu. Saya tidak berani mengatasnamakan ya teman-teman atau orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda. Mengapa kemudian 3 periode itu harus dibuka gitu. Misalnya ada yang mengatakan lanjutkan pembangunan. Ya menurut saya sebagai sebuah aspirasi ya boleh-boleh saja. Dan kebanyakan yang berpikir seperti itu Bang, justru adalah kalangan kelas menengah ke bawah. Yang cara berpikirnya sederhana. Pak Jokowi sudah bagus ya. Ya kalau begitu lanjutkan gitu. Saya sendiri juga misalnya melihat, baru tahu juga tuh, kepala desa itu ternyata 3 periode. Untuk mengurus satu daerah yang atau unit paling terkecil di Republik ini dikasih kesempatan 3 kali. Sementara untuk mengurus ya, unit sebesar negara bangsa ini cuman 2 kali. 3 kali 6 tahun pula, Bang. Nah, itu dia. Belakangan yang kedua saya tahu lagi. Ternyata 3 kali itu tiap periode 6 tahun. Lah, masa unit terkecil 6 tahun 3 periode, sementara unit terbesar ya 5 tahun 2 kali gitu loh.
Sementara presiden, ya presiden siapapun dia presiden, dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang maha besar. Melakukan loncatan-loncatan besar. Karena bangsa ini adalah bangsa negara berkembang yang ingin menjadi negara maju. Loh, masa presidennya ya dikasih kesempatan dalam waktu 5 tahun kali 2 gitu. Sementara teman-teman politisi sendiri sering mengatakan presiden itu efektif memerintah cuma 8 tahun. Bahkan ada yang mengatakan cuma 6 tahun. Kenapa? 2 tahun pertama konsolidasi, 2 tahun berikutnya teman-teman partai politik sudah sibuk verifikasi. Jadi marilah kita bersikap secara adil. Ya. Apa yang bagus pada tahun 45, tahun 66 dianggap buruk pada tahun 98. Saya dan teman-teman yang berpikir mengenai 3 periode melihat tahun 98. Seperti tahun-tahun teman-teman 98 melihat tahun 45, tahun 66. Apa yang dulu bagus, apakah sampai sekarang juga pasti bagus? Tantangan yang dulu apakah sama dengan tantangan yang sekarang? Menurut saya tidak. Kebetulan reformasi kita ini sebetulnya usianya sudah cukup tua, Bang. Dulu Abang waktu masih di lapangan mungkin belum punya anak kali ya. Jangan-jangan belum punya pacar juga barangkali. Atau nggak punya pacar juga sampai. Sekarang anak kita, Bang. Anak kita sudah lulus kuliah. Sebagian teman-teman kita sudah punya menantu. Sebagian teman-teman udah punya cucu. Biasa. Bener. Jadi menurut saya sih sudah cukup waktu untuk kita melihat perjalanan bangsa ini. Jangan ditutup lah. Jangan pakai kacamata 98 untuk melihat tahun 2024. Pakailah kacamata 2024, bahkan kacamata 2045. Setuju. Syarat apa yang kita butuhkan agar bangsa ini bisa melontar menjadi bangsa maju, begitu. Menarik. Iya. Sebentar, Om. Sebentar, Om. Oke. Belum sebentar, Oke, sebentar. oke. Baru 1 kali ini, belum 3 kali. Iya. Jangan lupa Bang, jangan lupa. Dijagain. Dijagain. Nih, jangan sampai Iya. lupa. Pertama itu ya, Iya. bahwa kacamata 98 ketika melihat tahun 6645 itu seperti sekarang kami teman-teman 2022 melihat tahun 98. Ya, time perspektif itu sangat penting. Situasi dan kondisi itu sangat penting dalam melihat atau membuat kebijakan publik. Nah, buat saya yang namanya konstitusi, garis miring undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya adalah instrumen untuk menjawab permasalahan bangsa. Menjawab permasalahan bangsa. Jangan pernah membuat instrumen undang-undang yang tidak menjawab permasalahan bangsa. Nah, pada hari ini buat saya masalah terpenting, most pressing issue, ya, isu paling menekan pada hari ini adalah isu politik identitas, isu polarisasi, dan potensi konflik sangat berbahaya pada tahun 2024. Yang jika pemilunya berjalan linear, Bang, berjalan linear gitu ya, maka kita akan membuka ruang bagi kelompok-kelompok petualang identitas atau pemain identitas untuk menabuh genderang yang membuat kita semua ini yang waras jadi gila. Yang sehat jadi sakit, yang damai jadi perang, yang hidup jadi mati. Ya, tadi kan beliau begitu retorikanya. Sesama aktivis kita harus begini juga, akhirnya keluar juga kan. Mantap Mr. Q ini. Iya. Baru hari ini gue agak percaya sama Mr. Q, kemarin enggak. Ini kayaknya gue agak percaya nih sama Mr. Q hari ini nih. Iya. Gitu. Memang gagasan ini ya harus dijelaskan secara mendetail supaya bisa dipahami gitu. Jangankan masyarakat di bawah, elit politik aja belum tentu nyampe pikirannya sampai ke sana. Yang mana itu? Nggak tahu. Ri, yang gua catat. Iya. Yang gua catat. Jadi begini, ini saya lanjutin dikit. Iya. Ya, sedikit lagi nih. Tadi udah kedua deh, yang ketiga nih, yang ketiga.
Ya, Yang ketiga. jika calonnya itu 3 pada hari ini ya. Yang ketiga atau calonnya 4, 3. ya, atau 4 gitu ya. Maka siapapun ya yang akan lolos ke putaran kedua, dan aku yakin akan ada putaran kedua. 3 akan 2 teratas lolos, 4 2 teratas lolos. Pasti konstruksinya polarisasi politik. Tidak mungkin tidak. Begitu yang lolos katakanlah misalnya Ganjar Anies begitu. Maka Ganjar akan jadi Jokowi. Diserang isu Kristen, isu PKI, isu warga negara Singapura. Anies jadi calon Islam. Ya. Pak Prabowo yang mohon maaf, sejarah hidupnya bukan seorang santri, bisa dicap sebagai calon Islam. Bisa dikemas sebagai calon Islam. Apalagi Anies Baswedan. Mohon maaf, Arab, HMI, dan naiknya dalam Pilkada Jakarta dengan isu penistaan agama. Gitu. Katakanlah yang lolos ke putaran kedua, Prabowo Anies. Prabowo akan jadi Jokowi. Jokowi diserang apa? Isu Kristen. Pak Jokowi nggak ada Kristen-Kristennya. Lah Pak Prabowo, keluarganya ada Kristen, ada Katolik. Ya Pak Anies tentu calon Islam. Katakanlah yang lolos ke putaran kedua, Prabowo dengan Anies. Sudah ya tadi ya. Prabowo dengan Ganjar, ya pasti Pak Ganjar akan jadi Jokowi. Pak Ganjar jadi Pak Jokowi, Pak Prabowo balik kayak dulu lagi. Shake hand lagi dengan tokoh agama. Pak, saya bermimpi Bapak masuk istana. Saya jangan diajak masuk istana. Dan seterusnya. PA 212-nya bangkit lagi, dukung lagi Pak Jokowi. Pak Prabowo, calon Islam. Nah, menurut saya kita harus keluar dari jebakan skenario politik identitas yang dimainkan oleh sekelompok kecil orang, Bang. Masa yang gede sebesar ini, naif, mau menari dengan genderang yang kecil itu. Dibelah-belah kita ini. Karena itu harus ada exit strategi, gitu loh. Dimana kalau Pak Jokowi bisa lagi, ya, bisa berpasangan dengan Pak Prabowo, akan berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong nggak bisa dilabel calon Islam. Nggak bisa, Pak. Pemilunya insya Allah jauh lebih damai kalau misalnya skenarionya berjalan dengan linear. Begitu loh. Itu sebabnya kenapa Jokowi dengan Prabowo, bukan Jokowi saja. Kalau ada yang ngomong Jokowi saja silakan, tapi saya kan nggak bisa bicara atas nama mereka. Saya cuma bisa menjelaskan apa yang ada di pikiran saya. Dan sekali lagi, tolong teman-teman, jangan semua dilihat dari kacamata oligarki. Berhenti hidup Anda. Kalau semua ini gara-gara oligarki, nggak mungkin Mas Hinton berdiri di sini, duduk di sini. Semua anggota DPR itu, anaknya bupati, anaknya wali kota, anaknya pengusaha. Mas Hinton bupati bukan? Rakyat jelata. Nah, saya percaya pada demokrasi kita dan saya percaya bahwa bukan oligarki yang mengatur, tetapi rakyat yang berkehendak. Yang berserak terus bergerak. Dukung 3 periode. Merdeka. Jadi saya mau iniin persoalan exit strategi Pak Kodari tadi kan 3 periode dengan pertimbangan bla 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 Kan tadi. udah, abang kan belum dengar alasannya, udah dijelasin. Udah tadi dijelasin. Jadi menurut saya ya, bahwa kalau tadi pertimbangannya keterbelahan apa segala macam, setuju kita itu Pak Kodari. Dalam perspektif itu setuju kita. Ya. Nah, keterbelahan itu ya harus dibangun terus dong rekonsiliasi. Pertanyaannya ya, upaya-upaya ke sana kan harus dilakukan. Kesadaran untuk bersama itu harus dilakukan. Apapun kontestasi politik itu harus bisa menjadi ruang demokrasi yang membuat orang gembira, tidak ketakutan gitu loh. Nah, saya melihat kenapa keterbelahannya dijaga? Kan jelas itu kalau kita mengacu pada survei Litbang Kompas itu minggu lalu kalau nggak salah, 2 minggu kemarin. Satu di antara sumbernya adalah buzzer di sosial media. Nah, ada kesadaran untuk menghentikan ini dulu.
Ini yang kemudian ya menciptakan, mereproduksi sekian banyak isu-isu pembelahan, saling hujat kiri kanan. Real di masyarakat kita kan aneh. Berbeda-beda nggak ada itu. Seperti dalam bahasa buzzer di sosial media itu. Nah, hari ini umpama baik yang pemerintah maupun yang di luar pemerintah ya yang dikatakan Bung Kodari tadi ya segelintir itu. Nah ini kan harus dihentikan ini. Baik yang di pemerintah maupun di luar pemerintah. Ada kesadaran itu. Kemudian saya setuju cara pandang 98 dalam konteks 2024 benar. Beda situasinya. Tetapi ya yang kita jalanin hari ini, kebebasan berdemokrasi hari ini adalah buah perjuangan tahun 98. Bahwa konteks situasinya berbeda, iya. Dimanapun dalam ruang dan waktu yang berbeda pasti berbeda. Tadi ya kita muda, sekarang sudah itu kan gitu Pak Kodari. Nah, yoi. Nah, tetapi spirit dasarnya reformasi dan demokrasi itu tidak bisa dihilangkan dan tetap relevan untuk saat ini. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kodari, yes, oke, sebagai sebuah ide ketatanegaraan kita ke depan, umpama dengan perpanjangan masa jabatan, tidak 5 tahun apa 6 tahun. Seperti mengacu kepala desa tadi, yes, oke, sebagai sebuah ide. Tetapi bukan sekarang, waktunya tidak sekarang. Kenapa Bang? Gitu loh. Apa? Kenapa tidak sekarang waktunya Bang? Ya disampaikan aja dulu, sampaikan secara tertulis, nanti dikaji ya dalam yang namanya di MPR itu ada tim pengkajian konstitusi. Nanti dikaji di sana. Kalau sekarang ya pasti kecurigaan, semua pasti menuding, bukan lagi curiga, berarti maunya kekuasaan karena bukan datang dari perspektif kejernihan kita menata kembali sistem ketatanegaraan kita. Baik itu termasuk masa jabatan tadi. Nah, tadi saya katakan, saya tidak menyatakan bahwa semua deklarasi itu saya katakan tadi ada yang namanya partisipasi. Tidak melulu yang diinikan oligarki, tetapi yang dominan yang saya katakan tadi ya, kalau masih ingat. Yang dominan hari ini ya, agenda itu yang didesakkan oleh kepentingan oligarki kapital itu, segelintir tadi. Saya yakin Pak Kodari, ya beliau dengan kejernihan beliau, aspirasi beliau, pendapat beliau, yes. Tapi nggak dominan ini Bang Kodari berarti. Iya, kemudian ide itu bisa juga digunakan oligarki tadi untuk menginjeksi kesadaran orang di luar itu. Oke. Nah begitu-begitu. Nah begitupun beberapa komunitas-komunitas. Gitu. Tidak semua yang dimobilisasi oligarki, tetapi yang dominan adalah yang dimobilisasi oleh oligarki. Itulah dalam konteks aspirasi saat ini. Nah, intinya adalah ya, apapun itu, kalau kita melihat umpama relevansi, saya setuju masih umpama apalagi kalau kemerdekaan kita tarik ke belakang suasana 45 dengan konteks sekarang yang pasti berbeda. Tetapi spirit dasar kemerdekaan tahun 45 itu ya harus tetap menjadi elan perjuangan dimanapun berada, baik dalam kekuasaan itu. Gitu loh. Berarti Gimana? nggak Dibaca tepat. aja tuh. Semua mengacu kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas tuh arah tujuan kita bernegara. Apakah itu kalau situasi 45 di bawah saat ini? Iya, tapi itu sebagai sebuah spirit 45 konteks sekarang tetap relevan, mau kapanpun itu relevan ketika kita berbicara bangsa. Gitu loh, jadi itu yang saya maksud tadi. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kodari, ide beliau, kepala desa aja 6 tahun,
bisa 3 periode, yes oke. Monggo, gitu loh. Tetapi bukan untuk kita kaji sekarang. Bukan itu kemudian digunakan untuk dasar pembenaran untuk 3 periode tadi. Kalau itu digunakan sekarang, itulah yang saya katakan, ya lebih dominan bukan aspek kepentingan ketatanegaraan ke depan itu, tetapi yang mengemuka adalah aspek kekuasaan yang ingin langgeng. Tapi agak goyang nih Bang Masinton kayaknya. Tadi kita harus lawan gitu, nanti tidak sekarang, nanti bisa gitu kan. Loh, ini agak berbeda ya nih. memang harus dilawan. Ya saya tetap konsisten Yang berlawan. sekarang. Enggak, tetapi sebagai sebuah aspirasi, kan kita katakan tadi mekanisme penyampaian aspirasinya. Kita nggak bisa dong. Di negara demokratis ya. Iya, Pak orang Jokowi kan. beraspirasi ya sampai maka tadi saya katakan dikaji. Nah, itu pun kan tidak tunggal. Ton. Nah, gitu loh. Ton. Kita masih minta pendapat yang lain. Tadi saya bicara tentang bagaimana penyampaian mekanisme aspirasi tadi. Begitupun penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh relawan, Umpama. Karena sistem ketatanegaraan kita, perundang-undangan kita, baik Undang-Undang Dasar pasal 6A, calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Ton. Undang-undangnya juga begitu. Maka teman-teman relawan juga harus bisa memahami itu. Bahwa mengenai calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah otoritas partai politik untuk mencalonkannya. Sebagai sebuah aspirasi boleh. Tapi bukan untuk dipakai, menekan atau mendikte. Sebagai aspirasi, iya. Sebagai ruang partisipasi, yes. Tapi keseringan Tetap. dipakai Ton, dan akhirnya Apa? menang. Gimana? Keseringan ditangkap sama partai politik dan akhirnya menang juga. Iya, tentu. Ya. Ton, Ya. Bentar. Tentu partai politik mempertimbangkan semua aspek aspirasi tadi. Ton. Itulah Ton, dinamika. Ton, di awal gua komentar tadi. Ton, Nah, tuh ditanya tuh, berani nggak bikin partai? Ton gini Ton. Di awal gue juga berkomentar tentang nasib 3 periode ini. Kopi dulu. Silakan. Ya. Saya ngambil kopi saya di sini. Harus banget ya begini ya. Jangan terlalu tegang. Ya. Silakan Bang. Jadi juga di awal tadi karena Bung Masinton belum datang, saya analogikan ibarat 3 periode ini ibarat api. Apinya udah mati, saya bilang sama Bung Kodir. Kecil, jangan diubah. Kecil. Baru 5 menit. Langsung berubah. Bahkan buat masak telur pun nggak bisa matang. Apalagi masaknya salah kemarin. Capcay tumpah, berecetan kemana-mana. Rusak lah. Atau memang mau masak telur setengah matang nih Pak Kodari kan kita nggak tahu kan. Itu berantakan. Gitu loh. Nah mau 3 periode, mau 2,5 periode. Tapi begini Pak Noel. Begini Pak Noel. Panel. Noel, aduh. Karena semuanya teman. Panel dan Noel. Ah, L belakangnya gitu kan. Tos dulu bro. Jadi, Bentar. Tolong kami dilihat sebagai Kodari siap. dan panel, jangan Oh, Noel ya. siap. Kalau memang Pak Noel Kodari. memang bandel banget memang. Jadi, umpama bukan banteng itu. teman-teman di Projo, kita minta juga sebagai Pro Jokowi. Pro jaringan otak kata. Iya kan? Ini kan selalu pernyataan Pak Wamendes sebagai Ketua Umum Projo, ya. Kan ini bentar 3 periode, bentar ini, bentar kan, tidak berketetapan. Nah, artinya ya teman-teman harus juga sampaikan dong ke ke presiden sebagai pendukung Jokowi. 3 periode itu nggak mungkin, kayak gitu. Ini teman-teman yang di sini tadi udah Kan denger begitu. Ton. Lunya telat datang. Iya, tapi kan ini masih bunyi, Pak. 3 periodenya masih bunyi kan? Bahkan Muni yang bunyi. Ketua Umum Projo yang ngomong, gitu loh. Gini. Tadi di awal jelas saya sampaikan ya bahwa Jokowi 3 periode bukan agenda politik Projo. Tegas itu. Karena teman-teman Projo juga sama yang seperti Mas Hinton bilang, kita sama-sama di 98 ikut terlibat dalam menggulingkan kediktatoran Orba, 32 tahun berkuasa, kita waktu itu datang dengan agenda pembatasan. Nah makanya itu yang membedakan, ya Ton, ini nyambung dengan yang Bung Kodori bilang,
Ton ngelihat 2024 jangan pakai kacamata 98. Saya pikir kalau agenda 3 periode ini mau hidup, ya harus lihat 98. 98 itu ada gerakannya besar sekali untuk merubah konstitusi, pembatasan tadi. Nah 3 periode ini kan juga lewat perubahan konstitusi. Ada nggak gerakan itu seperti 98? Nggak ada. Itulah yang kemudian dicurigai Mas Hinton tadi. Kan begitu Ton? Gitu. Bahwa ini adalah inisiatif terselubung. Dominan. Makanya di awal saya sampaikan bahwa Jokowi 3 periode itu bukan agenda politik projo. Gitu ya. Tapi kalau diajak diskusi kalkulasi nih Ton, ya saya bilang tadi 2,5 periode aja lah, jangan 3 periode, itu mungkin lebih mungkin gitu loh. Gitu. Tapi ini diskusi bukan sikap, bukan agenda gitu loh. Kalau agenda politik projo jelas memastikan Jokowi sukses 2 periode. Husnul 2024. khotimah ya. Kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Karena kita tahu sama tahu Pak Jokowi ini lahir dari orang biasa-biasa saja, Pak Kodori. Ya, bukan anak jenderal, bukan ketua umum partai politik, bukan anak ketua umum partai politik, bukan anak pengusaha kaya, bukan. Dan dia bisa sukses menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode dengan legasi-legasi besarnya. Dan ini akan menjadi mimpi orang-orang biasa lainnya bahwa dia bisa juga menjadi presiden seperti Pak Jokowi. Mas Hinton tadi ditanya, dia anak rakyat jelata bisa jadi DPR. Nah, ini mimpi-mimpi ini nggak boleh dibunuh. Gitu. Jadi projo agenda politiknya adalah apa? Memastikan Jokowi sukses 2 periode sampai 2024 dengan legasi besarnya. Dan agenda politik projo yang diputuskan dalam Rakernas adalah menggelar musyawarah rakyat. Musyawarah rakyat ini udah saya jelaskan, ini adalah ruang yang harus dibuka, ruang demokratis yang harus dibuka, di mana rakyat ikut berpartisipasi, ya, dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan setelah Jokowi. Dan ruang itu harus dibuka. Jadi kepemimpinan nasional pasca Jokowi ini jangan jadi omongan 1-2 orang saja, nggak boleh. Semua rakyat harus bicara, gitu loh. Saya pikir itu. Bang Mas Hinton, gimana? Ya intinya itulah. Jadi kita harus mengajak pemerintah hari ini dan seluruh elemen politik berpikir dalam perspektif politik kebangsaan. Sekarang, Pama, yes, oke, kita harus menyiapkan pemimpin dari jauh hari. Yes, benar. Tapi fokus pemerintah jangan sampai hilang dalam mengurus rakyat itu. Tapi kan ini kan Nah saat ini bakal ramai kita lihat nih, umpama di istana sebagian besar udah ininya tuh bicara capres, bahkan ada menterinya pengen nyapres. Apa? bukan Ya, ada yang, banyak Bang. yang ada penampakan di ATM lah, yang narsis. Udah hilang sekarang Bang, sejak lo omongin nggak ada lagi Bang. Ya mudah-mudahan, tapi tempat lain beredar banyak. Gitu loh. Nah kemudian kepala daerah juga sibuk pengen capres. Perangkat desa juga terbawa euforia mendukung copras capres. Kalau seluruh perangkat pemerintahan dari pusat, daerah, sampai desa itu semuanya copras capres, terus yang ngurusin rakyat siopo. Ya kan itu satu. Jadi kita minta supaya pemerintah itu harus baik dari pusat, daerah hingga desa harus tetap fokus pada tugas pokok fungsinya. Nah, kemudian ya terkait dengan 3 periode ya, udahlah hilangkanlah itu. Hari ini publik memang masih bertanya-tanya, terutama kepada Pak Presiden. Kita minta beliau secara kenegarawanan, minta itu supaya dihentikan. Karena lingkaran oligarki tadi itu yang masih membunyikan tuh. Dan setiap ada acara Pak Presiden, mohon maaf ya, ada teriakan 3 periode. Waktu acara teman-teman di Magelang, 3 periode. Kemudian acara di
ND Hari Pancasila beredar tuh kaos 3 periode. Kemarin ada menterinya juga ngomong lanjutkan apa segala macam. Yang semuanya mengarah pada 3 periode. Kan publik bertanya, ini saya menyampaikan apa yang menjadi kerisauan dan pendapat publik. Gitu loh. Nah, kan Presiden bilang di awal, yang ingin 3 periode itu cari muka ke saya, nampar pipi saya, ingin menjerumuskan saya. Kan gitu. Tetapi operasi 3 periode itu masih terus diwacanakan, digalang, dibawa sampailah muncul big data. Nah kita ya, Ini udah tadinya tahu itu kita masih sangat targetnya. abstrak kan. Terus kemudian kita tunjuk lah yang ingin cari muka ke presiden ini orangnya. Big gitu data loh. ini. Yang ingin nampar muka presiden ini orangnya. Yang ingin menjerumuskan presiden ini orangnya. Iya kan? Kan kita sudah bantu tuh. Kalau kata Mr. Tapi Q malah tadi ini sebentar. Bang, apa Tapi presiden melunak katanya Ya, tadi. tapi malah dimuliakan dengan pemberian jabatan. Itulah yang kita mengingatkan lagu-lagu yang dibawakan oleh teman-teman mahasiswa maupun lagu anak-anak kecil tadi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kabinet 34 orang jumlahnya, menterinya cuma 1. Coba lagi Bang. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ini kan apa namanya? Ini yang menurut saya ya, hal-hal seperti ini ya kita harus juga mendengar suara masyarakat lah. Jangan pemerintah sepertinya abai dengan suara-suara masyarakat. Sekarang masyarakat tuh mau suara secara gamblang, ada kekhawatiran, takut dikriminalisasi, takut dibilang pencemaran nama baik. Tetapi dalam titik tertentu, ya, dalam titik tertentu, ini kalau sudah agenda 3 periode tetap dipaksakan, saya yakin rakyat akan marah. Ekspresi kemarahan rakyat apa? Perlawanannya di jalanan. Jalanan itu apa? Bisa ke sana kemari. Jadi hentikan 3 periode. Konsisten pada agenda kebangsaan, agenda kenegaraan. Februari 2024, agenda pemilu. Bu Mega pasti menolak nih Bang untuk agenda 3 periode ini. Karena kemarin agak hangat tuh kayaknya foto di BPIP sama Presiden Jokowi itu kayaknya. Kalau itu sikap Bu Mega kan sebelum-sebelumnya, ya saya juga ngelihat sikap beliau sebelumnya kan ya. Kan bagaimana kita taat aja pada konstitusi. Konstitusi kita hari ini kan 2 periode. Gitu loh. Jadi jangan sampai umpama oh ini aspirasi kita amandemen. Nantilah kalau mau kita amandemen gitu loh. Ada konsensus kesepakatan dan hasil dari refleksi dan evaluasi kita terhadap proses perjalanan bangsa dari reformasi 98 sampai 2024. Kalau kemudian kita munculkan gagasan itu, periode berikut lah. Gitu loh. Kalau sekarang yang dominan itu adalah kehendak kekuasaan, bukan berpikir dalam ketatanegaraan buat bangsa yang lebih baik, tapi lebih dominan kehendak kekuasaan tadi. Nah, kita harus memberikan warisan yang benar lah ke depan itu. Kita harus memberikan kepastian masa periodisasi jabatan presiden sehingga kita berjalan dalam sistem dan aturan yang sama-sama telah kita buat dan kita jalankan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mr. Q sebagai penutup Mr. Q dikasih ini dulu Ya, yang pertama, kemungkinan. ya saya wrap up aja ya bahwa kita punya argumentasi atau minimal saya punya argumentasi terhadap itu. Dan saya khawatir bahwa memang ya
memang kali ini situasinya agak berbeda dengan sebelumnya gitu, bahwa resiko-resiko yang kita hadapi di tahun 2024 itu membuat kita itu ya semua rencana-rencana yang bagus itu tidak bisa terlaksana gara-gara kita mengalami, katakanlah, ini ilustrasi ya supaya bisa terbayangkan konsep ini. Konflik seperti Ambon gara-gara pemilu itu di 10, 20, 30 titik gitu. Gara-gara pertarungan yang terjadi. Jadi semua mimpi-mimpi indah kita mengenai ketatanegaraan, penataan, pembangunan itu nggak sempat terjadi gara-gara tahun 2024 gitu Bang. Dan buat saya itu adalah isu yang lebih mendesak ketimbang soal kekhawatiran bahwa ini tidak demokratis dan seterusnya. Menurut saya demokrasi kita ini udah nggak bisa ditarik balik Bang. Nggak bisa ditarik balik kok. Partainya udah 9, tiap pemilu ada. Ya soal berbicara media nggak ada yang dicabut siupnya bahkan sudah nggak ada. Lalu ada media sosial. Nggak mungkin lah kita balik lagi ke zaman seperti Pak Harto tuh nggak mungkin. Jadi buat saya yang lebih mendesak itu adalah ya isu polarisasi yang bisa menjadi violence pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, ya saya melihat ini sebagai sebuah dinamika ya pertarungan pemikiran biasa saja gitu loh. Ya kalau relawan bergerak, berencana ya partai politik juga begitu kan. Teman-teman relawan ini kan belajar dari partai politik. Partai politik itu awalnya siapa? Ya aktivis. Jadi jangan heran kalau aktivis berencana. Lo ya sampai pernah jadi aktivis apa enggak? Kan kira-kira begitu. Dulu berencana apa enggak? Kan begitu. Gitu loh. Jadi ya pertarungan wacana saja. Termasuk ya statusnya itu sama dengan kita bicara mengenai siapa calon presiden. Undang-undang A, undang-undang B begitu. Ada undang-undang yang dengan cepat bisa disepakati. Ada yang lama, ada yang mau revisinya susah, ada yang gampang gitu. Undang-undang apa tuh yang KUHP ya udah setengah abad nggak berubah. Sejak susah banget. Prof Jimli S2 sampai Prof Jimli udah jadi profesor kan? Iya. Belum selesai. Jadi ya menurut saya sih kita kepala dingin aja lah menyikapi semuanya begitu. Toh nanti yang dianggap posisi sekarang bisa berubah nanti. Saya cerita di sini. Apa Pak Jokowi itu pilihan pertama atau pilihan Bu Mega dari awal untuk Gubernur DKI Jakarta? Tidak. Nomor 1 itu awalnya Foke. Fauzi Bowo. Iya. Tapi kan akhirnya Waktu itu Ketum Projo masih dukung Poke. iya, saya mau katakan gitu ya. Sebetulnya Masinton ini adalah Budi Ari Setiadi 10 tahun yang lalu. Sama-sama pengurus DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Gitu. Ya bedanya dulu Budi kena semprot, kalau ini kena dukung. Kalau sekarang Budi Ari udah Budi Ari Setiadi. Setia di garis rakyat katanya. Jangan-jangan nanti ceritanya Pak Yo itu akan terjadi pada beliau. Pak Cahyokumolo adalah orang yang marah kepada Budi Ari Setiadi karena mengajukan Jokowi sebagai calon presiden. Begitu Jokowi jadi presiden, yang jadi menteri Cahyokumolo. Jangan-jangan kalau betul Pak Jokowi nanti 3 periode yang jadi menteri namanya Masinton Pasaribu. Jangan-jangan. Amin. Jangan, Jadi begini Bang, maksud saya tadi saya mau menginikan aja. Iya. Tadi Ya, udah Assalamualaikum lagi. Nggak boleh ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Pak Cahyo pada saat itu mengingatkan Pak Budi Ari pada saat itu, karena memang mekanisme keputusan partai belum mendeklarasikan dan belum mengumumkan Pak Jokowi. Iya. Itu aja sih Bang. Iya, Jadi betul. kalau Pama saya, Iya. Pama hari ini yang saya bela adalah tentang mekanisme keorganisasian partai. Iya. Gitu loh, hasil keputusan Kongres. Iya. Itu. Iya. Gitu Jadi loh. jadi Kalau begini. kemudian politiknya sama seperti Pilkada DKI dulu lah, saya mengkritik Pak Ahok. Mengkritik saya. Iya, Saya benar. harus sampaikan itu. Sampai ada Tapi kan- upacaranya segala macam kan, ada videonya kan, tolak Ahok kan. Iya, tapi sebelum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum, setelah diputuskan, kita semua tegak lurus. Nah, disitulah disiplin berorganisasi. Dalam Lanjut. kacamata itu, sejauh belum diputuskan semua diskusi boleh.
ada nama Mbak Puan, ada nama Mas Ganjar, ada nama Bu Risma, boleh gitu. Jadi Pak BG juga ada gitu. Saya ulangi lagi, Pak BG juga ada, Pak BG juga ada, harus 3 kali. Sekarang harus 3 kali. Ini penting. Soalnya kita di wilayah Jakarta Selatan. Ya, jangan-jangan banyak iya. banyak relawannya Pak BG. Iya itu tadi gitu. Hati-hati. Gitu. Hati-hati. Jadi intinya sih ya mudah-mudahan lewat diskusi kita pada hari ini yang belum diketahui menjadi diketahui ya, perspektif yang sudah disampaikan itu bertukar satu dengan yang lain. Dan betul-betul diskusi kita hari ini betul-betul total politik. Luar biasa, salut. Ya. Ya, thank you Mr. Q. Hari ini gue agak goyang juga dikit. Ternyata bukan hanya gue yang agak goyang dengerin masalah 3 periodenya Mr. Q. Bang Masinton juga nanti di periode berikutnya didiskusikan biar gak jadi bermuatan kekuasaan. Kalau sekarang jadi bermuatan kekuasaan gitu. Iya, betul Bang. Iya, betul. Dia agak goyang juga kita nih. Walaupun gak tumbang Bang, goyang aja gitu. Dia tetap kayaknya tetap gak ngaku goyang dia. Ayo Bang Manel, Anda agenda politik Anda nih udah memfit accompli keinginan partai ini 2024 atau gimana nih? Kami berharap diskusi tentang 3 periode ini jadi diskusi yang terakhir lah. Nggak akan kalau Mr. Q masih hidup, nggak akan. Karena apinya nggak ada. Apinya nggak ada. Tidak seperti 98 ya apinya ya. Memang kan tugasnya kan bukan melihara api. Kalau saya tugasnya membuat api kan begitu kan? Iya. Anda nyalakan api. Anda jangan lagu itu kita hafal juga. Makin banyak Anda bilang itu nggak mungkin, Mr. Q ambil mikrofon lagi pasti. Iya, nggak apa-apa. Kalau Projo sejak awal jelas, ya melihat Setiadi. Enggak. Melihat 3 periode, 2,5 periode sebagai kemungkinan politik. Dan kami melihat apinya sudah mati, sudah padam. Berarti nggak mungkin lagi dong kalau apinya udah padam. Nggak apa-apa, itu pandangan kami, ya. Karena syarat perubahan konstitusi ya seperti 98 itu baru bisa merubah satu konstitusi. Gerakan seperti 98 tidak terjadi seperti hari ini. Gerakan mahasiswa yang terjadi malah melawan 3 periode. Nah, belum belajar konstitusi. Konstitusi itu nggak ada harus gerakan dulu baru berubah. Iya kan? Iya, kalau negara sudah normal, justru ketika keadaan biasa-biasa itulah konstitusi bisa dilakukan dengan kepala jernih. Bahaya kalau perubahan konstitusi dilakukan ketika ada chaos. Itu tadi udah dibilang Mas Hinton. Kalau ada usulan-usulan tinggal dimasukkan kan begitu, nanti dibahas. Itu normal mekanisme itu. Jadi kita akan fokus pada agenda politik negara yang sudah jelas waktunya, yaitu pemilu 2024. Dan yang saya sampaikan tadi akan saya ulang bahwa kontestasi 2024 jangan kita cari pemenangnya di pagi hari. Ya, menurut Projo, Ganjar juga walaupun surveinya besar, menurut kami Ganjar juga belum tentu menang ini untuk Pilpres 2024. Karena tadi sudah saya sampaikan ada beberapa variabel penting. Ya, ada 4 variabel penting dalam Pilpres 2024. Salah satunya adalah cawapresnya juga tadi, jadi penting. Yang terakhir, yang variabel keempat yang paling penting, Ton, tadi saya sampaikan, arah relawan Jokowi ini kemana nanti, itu juga akan menentukan itu. Ya, dan mesin relawan Jokowi ini bisa jadi double engine dia. Bisa membantu peningkatan elektabilitas, bisa jadi mesin pemenangan, Ton. Ya, jadi nggak ada tubrukannya nih sebenarnya mesin relawan ini dengan partai politik. Dan Projo akan berfokus pada Juli akhir nanti, Bang Kudori, untuk menggelar yang namanya musyawarah rakyat. Mudah-mudahan jagoannya Mas Hinton juga menjadi bagian dari kehendak rakyat dalam musyawarah nanti. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penutup terakhir aja tadi karena tadi udah mau tutup. Assalamualaikum. Jadi sebagai penutup, karena ini kita ngebahas 3 periode, saya datang menggunakan kaos, pakai sendal. Artinya kalau 3 periode dijalankan, kita siap turun ke jalan bersama-sama dengan rakyat. Jadi 3 periode harus dilawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih teman-teman yang mau doorstop silakan di sini. Saya agak senang hari ini karena Bang Masinton ada adegan kepala, pundak, lutut, kakinya direkam di sini. Mudah-mudahan viral. Sampai jumpa lagi di Safari 24 berikutnya. Nah.